Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Arumsari, nomor induk Taruna 213036880, program studi Diploma 4 Pertanahan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah buku yang berjudul Partisipasi Masyarakat pada Bidang Pertanahan di Madiun, Gerobokan, dan Kendal. Buku ini ditulis oleh Bapak Aristiono Nugroho dan diterbitkan oleh Grama Surya pada bulan Maret tahun 2021. Substansi atau sistematika penulisan pada buku ini yaitu bagian awal terdapat kata pengantar dan daftar isi, bagian isi terdapat bab 1 yaitu pendahuluan, bab 2 peluang kadaster multiguna, bab 3 menggalang partisipasi masyarakat, bab 4 pengalaman di Kabupaten Madiun, bab 5 pengalaman di Kabupaten Gerobokan, bab 6 pengalaman di Kabupaten Kendal, dan bab 7 penutup. Pada bagian penutup terdapat pula daftar pustaka dan biografi penyusun. Baik, selanjutnya saya langsung saja akan membahas mengenai buku partisipasi masyarakat pada bidang pertanahan di Madiun, Gerobokan, dan Kendal. Sebagai pendahuluan, di mana buku ini membahas mengenai partisipasi masyarakat pada bidang pertanahan di Kabupaten Madiun, Kabupaten Gerobokan, dan Kabupaten Kendal, di mana perlu mendapatkan perhatian yang memadai karena sebagai multi-purpose kadaster atau kadaster multiguna. Selanjutnya, pada bab 2 membahas mengenai peluang kadaster multiguna. Kadaster multiguna ini merupakan salah satu bentuk respon kadaster terhadap dinamika dan perubahan masyarakat. Munculnya kadaster multiguna ini ketika tanah menjadi sumber daya yang langka bagi komunitas, serta dapat berperan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan kondisi lingkungan dan sosial. Kadaster multiguna ini juga berkaitan dengan relasi kuasa dan kepentingan komunitas sebagai hal yang penting pula ketika suatu program atau kegiatan ditujukan untuk memberdayakan suatu masyarakat desa untuk memenuhi kepentingan masyarakat dengan maksud komunitas atau masyarakat desa yang bersangkutan bisa hidup lebih baik dari sebelumnya. Selanjutnya, pada bab 3 membahas mengenai menggalang partisipasi masyarakat. Dalam hal ini, kemampuan kantor pertanahan untuk menggalang partisipasi masyarakat sangatlah dibutuhkan. Kantor pertanahan perlu menyadari tentang urgensi konformitas, transmisi nilai-nilai pertanahan, pemetaan partisipatif, dan peta tematik bidang tanah. Pada bab 4, membahas mengenai pengalaman di Kabupaten Madiun. Pengalaman kantor pertanahan Kabupaten Madiun dalam mendorong partisipasi masyarakat perlu mempertimbangkan rasionalitas pemetaan partisipatif, format pemetaan partisipatif, relasi kuasa dalam pemetaan partisipatif, dan transmisi nilai dalam pemetaan partisipatif. Meskipun kantor pertanahan Kabupaten Madiun mengalami kendala pemetaan partisipatif, namun ada manfaat multiguna pasca pemetaan partisipatif. Rasionalitas pemetaan partisipatif ini di kantor pertanahan Kabupaten Madiun terdiri dari rasionalitas tradisional, rasionalitas cost and benefit. Sementara itu, format pemetaan partisipatifnya meliputi format pelaksanaan, format koordinasi, format pemerintahan, dan format pendanaan. Selanjutnya, terkait dengan relasi kuasa dalam pemetaan partisipatif ini dibangun power of relation dan power to relation. Berkenaan dengan transmisi nilai dalam pemetaan partisipatif telah dipertimbangkan motif tindakan, hubungan dan kepercayaan serta isi nilai-nilai pertanahan. Khusus mengenai nilai-nilai pertanahan ini terdiri dari beberapa, yaitu penghormatan terhadap alat bukti, penghormatan terhadap hak seseorang, penghormatan terhadap proses administrasi, dan penghormatan terhadap pemegang hak atas tanah. Meskipun kantor pertanahan Kabupaten Madiun mengalami kendala pemetaan partisipatif, baik kendala peta kerja maupun kendala pelatihan, namun ada manfaat multiguna pasca pemetaan partisipatif ini, yaitu berupa penguatan land values, penguatan land use, penguatan land development, dan penguatan land registration. Selanjutnya, pada bab 5, pengalaman di Kabupaten Gerobokan. Kantor Pertanahan Kabupaten Gerobokan dalam mendorong partisipasi masyarakat, mereka menyusun skenario pembuatan peta partisipatif, sehingga dapat optimal ketika mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pembuatan peta.
Hal ini dilakukan agar dapat memperoleh multi manfaat peta partisipatif, sehingga dapat direalisasikan pula partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan peta, yang akhirnya dilakukan optimasi pemanfaatan peta partisipatif oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gerobokan, yaitu menyusun dan memiliki skenario pembuatan peta partisipatif mulai dari pembuatan peta dasar berbasis desa atau kelurahan, kemudian pembuatan peta desa berbasis bidang tanah, lalu pembuatan peta tematik bidang tanah, dan akhirnya pembuatan WebGIS. Skenario ini berhasil mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pembuatan peta, seperti partisipasi secara umum, partisipasi pemerintahan kabupaten, partisipasi kantor pertanahan, partisipasi pemerintahan kelurahan, pemerintahan desa, dan partisipasi pihak swasta. Kabar baiknya, kesemua itu berhasil memberi multi manfaat peta partisipatif baik sebagai basis sinden betapa maupun sebagai dasar SBDM. Salah satu poin penting pengalaman Kantor Pertanahan Kabupaten Gerobokan ini antara lain kemampuannya melakukan optimasi pemanfaatan peta partisipatif berupa komunikasi dengan stakeholders, promosi peta tematik pada bidang tanah, dan tindakan pemberdayaan stakeholders. Komunikasi dengan stakeholders ini dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gerobokan dengan pemerintah Kabupaten Gerobokan dan pemerintah desa atau kelurahan di wilayah Kabupaten Gerobokan. Selain itu, Kantor Pertanahan Kabupaten Gerobokan juga melakukan promosi PTBT atau Peta Tematik Bidang Tanah dengan cara melakukan promosi SDSS atau Spatial Decision Support System, promosi SBDM atau Spatial Based Decision Making, promosi keunggulan PTBT, dan promosi updating PTBT. Sementara itu, pemberdayaan stakeholders dilakukan dengan cara lobbying pemanfaatan PTBT serta penyuluhan pelatihan dan pendampingan pemanfaatan PTBT. Pada bab 6, membahas mengenai pengalaman di Kabupaten Kendal. Pengalaman di Kabupaten Kendal ini berbeda dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun dan Kantor Pertanahan di Kabupaten Gerobokan, di mana Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal ini lebih tertarik pada konformitas ketika mendorong partisipasi masyarakat. Hal ini nampak dari dibangunnya konformitas tindakan masyarakat, strategi menggalang konformitas, dan wujud partisipasi masyarakat. Konformitas tindakan masyarakat memiliki beberapa konstruksi, yaitu penyampaian ketentuan, kehadiran masyarakat, kesediaan melakukan konformitas, kesediaan terkait ketentuan, tindakan sesuai ketentuan, kemunculan pelaku awal, kemunculan pelaku berikutnya. Kemudian konformitas ini menghasilkan kesediaan yang mematuhi ketentuan, kesediaan mengikuti tindakan, kesediaan mendukung persuasi, kesediaan memperkuat komitmen, dan kesediaan memproduksi dukungan. Wujud partisipasi masyarakat berupa partisipasi saat sosialisasi, penyiapan alat bukti, penelusuran riwayat bidang tanah, pemasangan tanda batas, pengukuran bidang tanah, pengumuman, dan penyerahan sertifikat hak atas tanah. Untuk menggalang konformitas diterapkan pula beberapa strategi, di antaranya membangun komunitas dengan pemerintahan kabupaten, menyamakan persepsi tentang biaya, optimasi anggaran kantor pertanahan, optimasi sumber daya kantor pertanahan, membangun komunikasi dengan pemerintah desa, bekerja lebih awal, memberi bekal pengetahuan dan wawasan, memberi kewenangan pada petugas lapangan, dan yang terakhir memberi dukungan atas solusi petugas lapangan. Baik, sekian video dari saya dalam membahas buku partisipasi masyarakat pada bidang pertanahan di Madiun, Gerobokan, dan Kendal. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.